terpercaya. Ramadan ceria di Masjid At-Taubah. Putra Yohan juara Safcom Cup. Nikmati 3 varian bakso. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Saudara, ada sejumlah kegiatan yang dilakukan selama bulan Ramadan. Salah satunya dari Masjid At-Taubah Kota Sorong yang meningkatkan keceriaan selama bulan Ramadan lewat kegiatan yang bermanfaat. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yakni Ramadan Ceria. Kegiatan yang melibatkan remaja Masjid At-Taubah dimulai dari menyiapkan takjil berbuka puasa, melatih keterampilan mereka dalam memainkan rebana dan kegiatan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak anak-anak remaja dan pemuda masjid untuk membuat hal-hal yang bermanfaat selama bulan Ramadan dengan selalu ceria untuk meningkatkan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti, bulan yang selama 12 bulan, bulan Ramadan adalah bulan yang spesial. Untuk itu bagaimana di bulan spesial ini kita memberi kegiatan yang bermanfaat, tentunya anak-anak muda yang kita berdayakan, anak-anak muda yang maju tampil duluan, dengan makanya temanya itu adalah Ramadan Ceria, agar bagaimana menghadapi Ramadan dengan ceria agar mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Selain Ramadan Ceria, Masjid At-Taubah juga melaksanakan kegiatan lain yang bekerja sama dengan yayasan masjid dan pengurus lainnya, seperti festival Ramadan, serta program Yatim Ceria dengan memberi santunan bagi anak yatim. Diharapkan selama bulan Ramadan, umat muslim yang ada di Kota Sorong kembali lagi ke masjid, sucikan hati, sucikan diri, meramaikan masjid, tidak hanya Masjid At-Taubah, melainkan pada semua masjid yang ada. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Di momen bulan Ramadan, Yayasan Emeyodere menggelar kegiatan bertajuk Pondok Ramadan, di mana pada momentum ini anak-anak diajarkan berbagi dan memperdalam pengetahuan tentang agama. Pondok Ramadan yang dilaksanakan Yayasan Emeyodere di Masjid At-Tarbiyah Kota Sorong terdiri dari sejumlah kegiatan seperti perlombaan, tadarus, zikir, berbagi takjil hingga buka puasa bersama. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan siswa agar tingkatkan kepedulian dengan berbagi kepada sesama dan meningkatkan pemahaman para siswa tentang keagamaan. Takjil yang disiapkan ini merupakan hasil sumbangan para siswa dan guru dan dibagikan pada pengendara di Jalan Basuki Rahmat kilometer 10 Kota Sorong jelang waktu berbuka puasa. Dalam kegiatan ini juga kita banyak mendapatkan pengetahuan, bukan cuma sekedar mengisi waktu, tapi kita memperdalam pengetahuan agama dan melatih anak-anak untuk bisa lebih berani dalam berada di depan. Diharapkan kegiatan Pondok Ramadan yang berlangsung selama bulan Ramadan ini meningkatkan amal ibadah para siswa dan semua panitia yang terlibat. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. PT Pertamina Group melaksanakan Sobat Aksi Ramadan Beduk dengan melibatkan UMKM lokal sebagai bentuk komitmen memperdayakan UMKM lokal agar meningkatkan perekonomian di Papua Barat Daya.
Sobat Aksi Ramadan Beduk yang dilaksanakan di Aimas, Kabupaten Sorong, Pertamina Group ingin memberikan akses pasar serta kemudahan dalam mendistribusikan produk-produk dengan menyediakan stand bagi pelaku UMKM. Langkah ini bertujuan agar UMKM lokal bisa berkembang dan lebih bersaing di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, secara simbolik, masyarakat mendapatkan sejumlah bantuan berupa tabung gas agar mempermudah mereka menyediakan makanan di bulan puasa untuk berbuka puasa dan sahur. Nah, alhamdulillah Beduk ini hari ini berkontribusi dalam acara ini juga mensupport produk-produk UMKM, BUMN yang sekarang ini sedang kita gencarkan juga di masa era pemerintahan saat ini. Juga dari Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir juga sangat happy dan senang dengan program-program seperti ini. Kita bisa mengkolaborasikan program-program bantuan kita secara lebih masif dari mulai hulu ke hilir dari berbagai sektor, baik itu bantuan kepada masyarakat maupun juga kita membantu UMKM yang saat ini juga sedang kita gencarkan seperti itu. Karena temanya Ramadan, yang kita hadirkan adalah usaha untuk terkait makanan. Di sini ada mbok galak, kemudian ada pisang hijau, kemudian itu ada siomay Bandung, dan satu lagi ada kue booster itu. UMKM yang terlibat mengaku senang dan berterima kasih karena Pertamina telah menggandeng mereka dalam memperkenalkan atau mempresentasikan jualan, sekaligus juga meningkatkan pendapatan mereka. Pokoknya cukup senang ya Kak, karena ini pengalaman pertama juga, jadi senang ada di sini gabung dengan Pertamina. Apa saja yang sudah dibantu, Kak? Dibantu di sini ada beberapa ya. Untuk kita punya jualan juga, termasuk untuk promosi juga toh Kak. Pada kesempatan ini, Pertamina Group juga menggelar bakti sosial dan melaksanakan buka puasa bersama masyarakat. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Putra Yohan juara Safcom Cup, nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, Satuan Narkoba Polresta Palu menangkap satu orang kurir sabu pada Selasa pekan kemarin. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti sabu seberat 1 kg. Menindaklanjuti laporan warga, polisi menangkap satu orang tersangka kurir narkoba berinisial HY. Penangkapan dilakukan pada Selasa pekan lalu. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1,014 kg narkoba jenis sabu. Barang bukti itu dibungkus ke dalam kemasan. Kapolresta Palu, Kombes Denny Abrahams, mengatakan tersangka saat ini berperan sebagai kurir. Pihaknya masih mendalami jaringan dari kasus tersebut. Sementara lagi didalamin barang dari mana, tetapi informasi dari tersangka bahwa barang itu diterima dari seseorang yang belum dikenal, tetapi itulah jaringan narkoba, sistemnya terputus sehingga pelaku juga tidak mengenal orang tersebut, tetapi menerima barang. Yang terakhir yang besar ini 1 kilo itu sebagai kurir dan informasi dari masyarakat kepada kita, sehingga kita menindaklanjuti informasi itu oleh Pak Kasat Narkoba dengan tim melakukan penyelidikan dan langsung penangkapan terhadap yang bersangkutan. Sebelumnya ada 5 laporan perkara kasus narkoba. Dari 5 tempat, polisi menangkap 8 tersangka. Peran masing-masing ada sebagai pemakai, pengedar, dan kurir. Tim Liputan Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Minim fasilitas medis di desa, seorang ibu hamil terpaksa ditandu warga sejauh puluhan kilometer menuju pelayanan kesehatan terdekat lantaran akses jalan yang buruk.
Secara bergantian warga di Desa Waitui, Kecamatan El Paputi, Kabupaten Seram bagian Barat Maluku, membawa seorang ibu hamil dengan menempuh jarak kurang lebih 30 km ke rumah seorang bidan yang berada di salah satu desa pegunungan. Melewati jalan rusak serta menyeberangi sungai. Kejadian ini diketahui terjadi pada Minggu 16 Maret 2025. Warga terpaksa melakukan ini lantaran tidak ada fasilitas kesehatan di desa mereka, serta akses jalan yang buruk membuat warga tak punya pilihan lain. Menurut ayah pasien, kondisi orang sakit ditandu sering terjadi di beberapa desa di pegunungan, sehingga warga berharap pemerintah dapat membangun akses jalan yang memadai. Padahal sudah bertahun-tahun Pak, kami permohonan ini naik ke pemerintah pusat, daerah, provinsi, daerah, kecamatan Pak. Tidak pernah diperhatikan Pak. Apakah Pak kami ini bukan warga negara Indonesia? Jadi kami masyarakat di atas Pak yang kami inginkan yaitu tolong bantu kami Pak dengan masalah transportasi yaitu jalan Pak. Karena hampir 80 tahun Indonesia merdeka nih Pak. Kami tidak pernah merasakan kemerdekaan itu Pak. Tim Liputan Kompas TV Maluku. Persatuan Sepak Bola Putra Yohan menjuarai turnamen sepak bola Safcom Cup 2025 setelah mengalahkan Agatis FC dengan skor 5-2 di babak final yang berlangsung di Stadion Bawela, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pertandingan ini disaksikan oleh ribuan penonton yang menunjukkan antusiasme tinggi terhadap sepak bola di Sorong. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga berperan penting dalam mencetak pemain sepak bola berbakat dari Sorong. Sejak awal penyelenggaraannya hingga yang ke-17 kalinya, turnamen ini telah melahirkan banyak pemain yang kini berkiprah di tim nasional dan Liga 1, seperti Ricky Kambuaya, Brian Fatari, dan pemain muda lainnya. Presiden Safcom Gusti Sagrim yang juga sebagai penyelenggara mengatakan, turnamen ini tidak hanya sebagai kompetisi tahunan, tetapi juga sebagai industri yang mengembangkan potensi pemain muda, sehingga Sorong dapat dikenal sebagai pusat pengembangan sepak bola. Anak Sorong ini hampir main semua di Liga 1 itu udah hampir 7 orang, belum Liga 2. Miliaran rupiah itu bukan uang. Jadi Sorong memang target kami adalah, tagline kami hari ini untuk 2026 itu Sorong industri sepak bola. Kita ciptakan industri. Kita bikin pabrik kita di sini. Orang mencari pemain bola datang ke Sorong. Kami kasih. Safcon berkomitmen untuk terus menciptakan pemain-pemain muda yang siap bersaing di level yang lebih tinggi. Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Nikmati 3 varian bakso, nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Cedias di Kompas Sorong. Saudara, saya akan mengajak Anda menikmati bakso dengan 3 varian di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kelezatan dari 3 varian bakso ini selalu menarik perhatian pengunjung. Untuk menarik pembeli, pedagang bakso di Jalan Sungai Maruni, Kota Sorong, Papua Barat Daya ini harus membuat sejumlah varian seperti bakso rusuk, bakso kikil, dan bakso granat. Bakso rusuk dibuat dengan menggunakan tulang daging, kemudian dibungkus adonan. Jika dimakan, maka akan terasa kelezatan daging aslinya. Untuk bakso kikil, kelezatannya terasa dari sumsum tulangnya yang bisa dinikmati saat diseruput. Sementara bakso granat dengan varian olahan daging cincang begitu lembut dan enak. Kelezatan dari varian bakso ini membuat pengunjung ketagihan, karena untuk bakso dengan 3 varian ini jarang ditemui di Kota Sorong. Kalau ada yang berbeda pasti akan ada sesuatu yang spesial lah
begitu. Kalau bakso biasa mungkin ya maksudnya banyak lah bakso-bakso yang biasa lah, misalnya dalam arti bulat-bulat ya itu banyak sudah familiar. Tapi kalau untuk varian-varian tertentu itu sebenarnya cuma gimana marketing dari saya lah. Dengan harga 20.000 hingga 28.000 per porsinya, Tri, pedagang bakso ini bisa membuat dalam jumlah banyak karena sering ramai saat jam makan siang. Bahkan mereka juga melayani pesanan dari sejumlah kantor dan rumah. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Jedias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen terpercaya.